Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana, sudah siap belajar? Kalau ada yang masih lapar, isi dulu perutnya. Yang haus pergi minum. Sambil menunggu akhwatnya, bagian proyektornya, karena kabelnya atau cukrolnya kurang, kita tunggu dulu sejenak. Harusnya dari tadi dipersiapkan ya. Ya, dipersiapkan supaya waktu kita yang singkat ini, kita dapat mengefisienkannya. Kita bisa menggunakannya dengan maksimal. Waktu ini nikmat ya. Kalau tidak digunakan dengan baik, waktu ini akan membuat kita lalai. Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i rahimahullah pernah berkata, "Al-waqtu kasayfu, al-waqtu kasayfi, idza lam qata'tahu qata'aka." Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, waktu itu bagaikan pedang, benda yang tajam. Kalau kamu tidak menghabiskan waktu itu, kamu yang akan dihabiskan. Ada orang-orang yang ingin mendapatkan hidayah, tapi dia mengatakan nanti tua, nanti kena musibah yang besar, nanti ada waktu yang luang, nanti sudah tidak bekerja, nanti sudah mapan. Ternyata ajal duluan menjemput sebelum harapan dan cita-citanya tercapai. Oleh karena itu Imam Syafi'i mengatakan, waktu itu seperti pedang. Kalau bukan kamu yang memotongnya, kamu yang dipotong. Dan dunia ini penuh waktu ya. Sampai-sampai ada perkataan waktu itu adalah uang. Artinya di setiap waktu itu banyak hal yang bermanfaat untuk kita bisa hasilkan. Dan salah satu keberhasilan seseorang di dalam meraih ilmu agama, bahkan dunia juga, itu bagaimana caranya dia mengefisienkan waktu. Ya. Banyak orang yang cacat bisa berhasil. Banyak orang dari orang miskin yang tidak kaya, sederhana, bisa berhasil dan sukses. Tapi saya tidak pernah melihat orang yang sukses itu adalah orang yang bermalas-malasan menghabiskan waktunya. Tidak pernah itu. Dari ujung dunia sampai pukul ujung tidak ada ceritanya orang hebat terbentuk dari orang malas. Orang hebat terbentuk dari orang yang sering-sering rebahan. Ya. Jadi harus memang berkorban. Oke? Nah, teman-teman tadi sebenarnya ada waktu luang. Antum bisa cepat datang berapa orang bicara di grup untuk menyiapkan apanya? Proyektornya. Ya. Supaya kita bisa memaksimalkan waktu yang hanya singkat ini. Coba lihat waktu sekarang menunjukkan pukul jam 6 lewat hampir 30 menit. Waktu kita tersisa. Ya. Padahal tadi saya sudah baca ayat-ayat pendek. Ya, kalau kita bisa mengefisienkannya, kita bisa cepat hadir datang, ya, insya Allah waktunya kita bisa lebih banyak. Oke? Qadarullahi wa masya'a fa'al. Sudah ada anunya ini? Cukrolnya? Belum datang? Ya. Belum dipasang proyektornya, belum dicari cukrolnya, belum bagaimana kalau ada yang putus, belum lagi siapkan kameranya. Oke? Nanti besok-besok bisa diperbaiki lagi ya. Kita dulu waktu di pesantren di Bajirupa di Makassar, Ustadz Dzulkarnain, kalau udah tidak lihat kita beradab langsung pulang dia. Langsung pulang. Kalau tidak persiapan langsung pulang Ustadz Dzulkarnain. Ya dari 2015, 16, 17, 18, 19, begitu cara ngajarnya. Kalau udah lihat kita tidak beradab, langsung pulang. Suatu hari Imam Bukhari rahimahullah, Imam Bukhari, tahu Imam Bukhari ya? Yang punya kitab Sahih Bukhari. Sahih Bukhari itu judul aslinya adalah ya, Al-Jami'ul Musnadus Sahihu Al-Mukhtasar. Ya. Min umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi
sunanihi wa ayyamihi. Itu judul asli dari buku Sahih Bukhari. Ataukah teman-teman Sahih Bukhari itu menghafal hadis sahih? Hadis sahih itu beliau hafal 100.000 hadis. Ya. Bagaimana Yusuf? Belum ada? Sudah? Nanti Abdurrahman yang konekkan. Ya. Sambil menunggu. Sambil menunggu minum air ya. Sambil menyelam minum air. Ya, kita dengarkan sambil menunggu persiapan. Jadi Imam Bukhari itu menghafal 100.000 hadis. Dan beliau cantumkan di dalam Sahih Bukhari 7.275 hadis. Imam Bukhari itu masih mudanya bisa menghafal 100.000 hadis. Sampai-sampai gurunya Imam Bukhari, kalau datang Imam Bukhari gemetar. Saking hebatnya kekuatan hafalannya. Dan hafalannya itu bagaikan MP3 untuk di masa sekarang. Di antara selepel dengan Imam Bukhari, Imam Daruqutni. Daruqutni itu kalau belajar, beliau mencatat pelajaran lain, sementara gurunya penerangannya beda. Sehingga teman-temannya Daruqutni mengatakan, kenapa kamu tidak menulis pelajaran yang guru sampaikan? Ya. Kok kamu menulis catatan yang lain? Kata Daruqutni, apa yang kalian catat itu? Coba tadi sebutkan. Kemudian beliau benarkan satu persatu. Ya. Dan beliau masih bisa mendengarkan gurunya sambil menulis pelajaran lain. Ya. Singkat cerita, Imam Bukhari itu orang yang beradab kepada gurunya sampai beliau memiliki guru 1080 guru. Dan 1080 gurunya Imam Bukhari semuanya ahlul hadis. Mereka katakan semuanya sepakat. Mereka semuanya sepakat kepada taat kepada pemerintah. Selama pemerintahnya sesuai di atas Al-Quran dan Sunnah. Walaupun tidak sampai 100%. Oke? Singkat cerita, Imam Bukhari itu orangnya beradab, orangnya berilmu. Dan di antara rahasianya Imam Bukhari kenapa berilmu? Karena beliau beradab. Dan beliau memanfaatkan waktunya. Subhanallah. Jadi teman-teman kalau mau jadi seperti Imam Bukhari atau di bawahnya Imam Bukhari, caranya itu memanfaatkan sebaik mungkin waktu dan beradab kepada ilmu yang dia tekuni. Oke? Baik. Ilmu yang ditekuni. Baik, karena sudah terpasang, kita mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin wassalatu wassalamu ala al-mabu'uthi rahmatan lil alamin nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Baik, teman-teman, sebenarnya kita mau murojaah, mengulang-ulangi pelajaran yang kita sudah pelajari pekan yang lalu. Tapi karena waktu membatasi kita, maka kita langsung saja kepada materi. Mungkin besok baru ada sesi tanya jawab. Dan semoga besok saya siapkan hadiah-hadiah kecil untuk teman-teman kalau teman-teman bisa jawab pertanyaannya. Oke? Baik. Kita akan masuk di pertemuan yang ke-7. Karena ini pekan yang ketiga kita belajar. Dari setiap pekannya 3 kali kita belajar. Senin, Selasa, Rabu. Ya, dan ini pekan yang ketiga, hari pertama. Dan ini adalah pertemuan yang ke-7. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita memahami pelajaran-pelajaran yang akan lewat. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Baik, alhamdulillah kita selalu memuji Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga selalu terucapkan untuk nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya yang beriman, para sahabatnya seluruhnya serta orang-orang yang mengikuti beliau hingga akhir zaman. Pada kesempatan ini di pertemuan yang ke-7 kita akan melanjutkan pembahasan kedua dari pembahasan yang ke-5. Jadi awal buku ini dari halaman 2 sampai halaman 6 ada 5 pembahasan. Pembahasan pertama adalah pengertian atau definisi. Yang kedua, faidah atau manfaat, buah dan hasil mempelajari ilmu sharaf. Dan hasilnya di situ ada 4 ya yang kita sebutkan semua. Bahkan pada hari yang pernah lewat, saya tambahkan 2 keutamaan orang yang bisa menyelesaikan, memahami dan mengamalkan ilmu sharaf. Yang pertama, yang tertulis di buku cuma ada 3. Yang pertamanya adalah menjaga lisan dari kosakata, kesalahan dalam berkosakata.
Jadi kalau kita belajar ilmu sorof, kita bisa benar dalam bercakap, tentunya dengan bahasa Arab. Teman-teman, banyak orang yang ingin cepat pintar bercakap, berbahasa dengan bahasa Arab. Al-muhadatsatu bil lughatil arabiyyah fi kullil yaum. Banyak yang ingin berbahasa Arab di setiap harinya. Atau bahkan mungkin ada yang ingin bercita-cita untuk bisa kerja dan belajar di Saudi. Ya. Tapi kadang kala mereka mulai belajar bercakap dengan bahasa amiyah, bahasa pasar. Sementara bahasa universitas, bahasa fakultas, bahasa belajar, bahasa syekh itu pakai bahasa ilmu nahwu dan ilmu sorof. Nah, di antara kunci untuk bisa cepat bercakap adalah belajar apa? Ilmu sorof. Kemudian yang kedua yang disebutkan di buku akan meringankan lafaz-lafaz yang sulit. Ya, cocok. Ya, ada kosakata dalam bahasa Arab itu akan dipermudah, akan mudah mengucapkannya ya kalau kita belajar ilmu sorof. Sehingga nanti tidak terbata-bata kalau kita bercakap. Tidak terbata-bata kita baca Al-Qur'an. Ya karena bahasa Al-Qur'an adalah bahasa Arab dan juga akan memudahkan kita menghafal ilmu hadis. Imam Bukhari itu bukan orang Arab. Dia orang kalau sekarang Uzbekistan. Itu dia bagian pecahan Rusia. Jadi Rusia itu negara adidaya sekarang terpecah. Di antara pecahannya adalah Uzbekistan, Turkistan dan selainnya. Di situ Imam Bukhari. Dan dia kalau dari negeri Arab bagian timurnya. Ya, dan Imam Bukhari bukan orang Arab, tapi kok bisa menjadi orang yang hafal hadis 100.000 hadis? Kok bisa menghafal dengan padahal hadis-hadis itu pakai bahasa Arab? Karena beliau juga belajar bahasa Arab. Jadi kalau ingin menjadi ahli hadis, penghafal hadis dan sekaligus juga penghafal Quran tentunya, di antara kuncinya untuk kuat hafalan itu adalah Al-Qur'an. Belajar bahasa Arab. Kemudian yang ketiga yang disebutkan di situ apa? Akan menjaga dan memperkaya bahasa Arab. Ya, jadi untuk bisa menjaga agama ini adalah dengan mempelajari bahasa Arab dan mengamalkannya. Tentunya menghafal Al-Quran dan hadis. Mungkin ada yang bertanya, Ustadz, tanpa kita saya kira Allah mampu menjaga agama ini. Tanpa kita hafal Quran, tanpa kita belajar, bahkan tanpa kita menjadi orang beriman, Allah akan jaga agama ini. Iya betul sekali, pasti. Cuman Allah berikan potensi dan pahala dan menyiapkan pahalanya untuk orang-orang yang ingin menolong agama Allah. Walaupun notabene-nya, hakikatnya Allah mampu menolong agama tanpa ada manusia. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Fat atau surah Muhammad surah Al-Fat di bagian halaman pertamanya bagian bawah Allah mengatakan apa? Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Wahai orang-orang beriman, jika kalian menolong agama Allah, maka saya akan tolong kalian. Wa yutsabbit aqdamakum. Kaki-kaki kalian saya akan kuatkan. Jadi Allah buka potensi bagi siapa yang ingin membantu agama Islam. Bukan Allah tidak mampu, tapi Allah ingin buka potensi dan ingin menyiapkan pahala ganjaran upah di dunia serta di akhirat. Bagi siapa yang mau, ingat, yang mau menolong agama Allah. Kalau antum tidak tolong, Allah tidak butuh juga. Ingat, ibadah kita Allah tidak butuh sebenarnya. Ya, Allah tidak butuh. Ya, cuman sangat kasih sayangnya Allah ingin berlaku baik kepada hambanya. Kurang baik apalagi Allah. Baik. Itu pembahasan yang ketiga atau buah hasil mempelajari ilmu bahasa Arab, yaitu menjaga dan memperkaya bahasa Arab. Memperkaya bahasa Arab maksudnya apa? Satu kosakata itu bisa menjadi puluhan kosakata. Ya, puluhan kosakata dengan mempelajari ilmu sorof. Jadi, secara tidak langsung orang yang belajar bahasa Arab, dia setidaknya satu kosakata dia bisa bentuk kosakata lain dengan ilmu sorof itu. Ya. Oleh karena itu, ilmu bahasa yang paling tinggi sebenarnya ilmu bahasa Arab. Cuman ada orang-orang yang mengatakan ilmu bahasa lain lebih mudah dibandingkan ilmu bahasa Arab. Ada yang mengatakan sama saya, nggak usah saya sebutkan namanya, nggak usah saya sebutkan kuliahnya, di mana dia kuliah. Ada orang yang mengatakan ilmu bahasa Inggris lebih mudah. Ini bukan satu orang saja, bukan laki-laki, bukan perempuan saja yang mengucapkan kepada saya. Mereka katakan ilmu bahasa Inggris lebih mudah. Kenapa bahasa Inggris lebih mudah? Karena katanya lebih mudah rumusnya. Ya. Sebenarnya teman-teman, kalimat ini butuh tinjauan.
Dan hakikatnya sebenarnya ilmu bahasa Arab lebih mudah dibandingkan ilmu bahasa Inggris. Cuman bahasa Inggris euforianya orang, semangatnya orang ingin mempelajari tinggi. Kenapa bisa? Satu, ilmu bahasa Inggris sudah ditetapkan bahasa internasional. Dari ujung pukul ujung hampir seluruhnya bahasa Inggris. Yang kedua, ilmu bahasa Inggris lokernya, lowongan pekerjaannya banyak. Kemudian yang ketiga, ilmu bahasa Inggris bagaimana Kak? Ilmu bahasa yang keren. Jadi itulah yang menjadi dorongan, euforia, semangat untuk orang mempelajari bahasa Inggris. Tapi semangatnya itu sebenarnya duniawi. Tapi coba kita berbicara tentang ilmu agama. Maka tidak ada bahasa yang lebih tinggi dan bahasa yang paling kita harus semangat adalah kecuali bahasa Arab. Ya, kenapa bahasa Arab lebih mudah? Allah sendiri yang katakan dalam Al-Qur'an, "Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir." Sungguh kami telah memudahkan Al-Qur'an. Para ulama menafsirkan memudahkan Al-Qur'an dengan 3 hal. Allah mudahkan bacaan Al-Qur'annya. Allah mudahkan maknanya supaya bisa dihafal kosakatanya. Kemudian yang ketiga, bisa dipahami dan mudah diamalkan hukum-hukum dalam Al-Qur'an. Dari hukum-hukum yang wajib, yang sunnah dan selainnya. Oke? Oleh karena itu jamaah sekalian, kalau antum masih menganggap bahasa lain lebih mudah, mungkin antum masih kurang tentang pemahaman ilmu bahasa Arab dan ilmu Al-Qur'an. Oleh karena itu teman-teman, di antara bukti bahasa Arab itu lebih mudah, Al-Qur'an lebih mudah dihafal dibandingkan kitab-kitab lain. Baik, kalau ada yang mengatakan bahasa Inggris lebih mudah, coba hafal itu Injil yang kita bahasa Inggris. Kalau antum bisa, datangkan di depan, nanti saya gaji antum. Ya, mumpung alhamdulillah di kantong saya ini masih ada 1 juta lebih. Kalau ada yang mampu hafal kitab-kitab yang lain pakai bahasa Inggris, saya kasih sekarang uang 1 juta. Ya, dan tidak ada ceritanya yang mampu menghafal kitab-kitab bahasa Inggris ya. Tidak ada. Al-Qur'an, biar orang Tolaki, biar orang Bugis, biar orang Muna, biar orang Buton, biar orang Papua bisa hafal. Padahal Bukan Bukan bahasa daerah mereka. Tapi bahasa Inggris, bahasa internasional, kitab-kitab yang lain berbahasa Inggris tidak bisa dihafal. Baik. Kemudian yang ketiga yang keempat yang kita sudah tambahkan dari mempelajari ilmu bahasa Arab, ilmu sorob, faedahnya adalah kita bisa memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang baik dan benar, sesuai dengan pemahaman para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in dan serta ulama yang mumpuni ilmunya. Baik. Kemudian yang kelima yang pernah kita tambahkan apa itu? Siapa yang ingat? Abu. Iya, untuk bisa mengikuti jalannya. Iya. Koridornya. Iya, jalurnya, medannya para ulama di antara jalan pertama kita adalah mempelajari ilmu bahasa Arab. Seluruh yang dikatakan ulama hebat dan seluruh dikatakan ulama mujtahid, ya, ulama pembaharu itu adalah ulama-ulama yang mampu menguasai bahasa Arab. Antum ulama siapa yang antum hafal? Mungkin Syekh Utsaimin, Syekh Muhammad At-Tamimi, ya Syekh bin Bas. Ulama-ulama dulu Imam Ghazali, Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, Ibnu Jauzi, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Imam Bukhari, Imam Muslim, ya Abu Dawud, At-Tirmizi dan seluruhnya semuanya tahu bahasa Arab. Jadi antum kalau ingin menjadi seperti mereka atau berada di belakang mereka, mau tidak mau belajar bahasa Arab. Oleh karena itu sebagian ulama mengatakan haramun. Ya, man yuridu an yufassir Al-Qur'an walakin la yafham ilma sarfi wa ilma nahwi atau al-lughat al-arabiyyah haramun. Ya. Diharamkan orang yang ingin menafsirkan Al-Qur'an tidak tahu ilmu nahwu, ilmu sarf dan ilmu bahasa Arab. Haram hukumnya. Ya, oleh karena itu ada kajian-kajian, dia bahas bahasa Arab, dia bahas kitab kuning seperti yang di depan saya, dia bahas kalamnya ulama pakai bahasa Arab, tapi ternyata di bawahnya dia baca buku terjemahan. Dia pakai laptop, dia pakai terjemahan. Ya, dan ini keliru metodenya para ulama. Oke lah, bisa dimaklumi kalau memang dia sudah pelajari dari gurunya, baru dia bacakan terjemahannya. Ya. Tapi secara umum diharamkan. Ada ulama, dia ingin menafsirkan Al-Quran tapi tidak tahu bahasa Arab. Dan dia tidak dikatakan ulama. Oleh karena itu, kalau ingin menjadi ulama, mau dia perempuan, mau dia laki-laki tentunya, harus tahu bahasa Arab. Kemudian, yang ketujuh, atau yang keenam yang kita sudah tambahkan, apa itu, Abu? Apa? Ya, di antara manfaat kita belajar ilmu bahasa Arab, ilmu sorob,
orang itu akan mudah cerdas. Kata Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu an, beliau mengatakan, ya, ta'allamu al-arabiyyata fa innahu tusabbitul akal wa tazidu fi al-muru'ah. Umar Ibn Al-Khattab mengatakan, belajarlah kalian bahasa Arab karena sesungguhnya bahasa Arab itu akan menguatkan akal dan akan menambah wibawa. Wibawanya antum akan bertambah kalau antum tahu bahasa Arab. Iya, tahu, wah, hebat bahasa Arab. Iya, tahu, wah, ternyata orangnya hebat. Tapi ingat, bukan itu niat kita. Niatnya kita karena Allah. Baik. Oleh karena itulah teman-teman, dari 1 sampai 6 manfaat belajar ilmu bahasa Arab, kita akan mendapatkan itu kalau kita bisa menguasainya dan mengamalkannya. Saya sampaikan kepada diri saya dan teman-teman, ikhlaskan niat. Karena teman-teman, kaki kita tidak akan kokoh dalam belajar, badan kita tidak akan kuat ketika kita belajar, telinga kita, mata kita, dan seluruh anggota tubuh kita dari ujung kaki sampai ujung kepala tidak akan istiqomah dan kuat sampai titik terakhir kalau kita tidak ikhlas. Antum belajar di mana saja, sama siapa saja ustadznya, sama siapa saja ulamanya, di negeri mana saja antum datang belajar, kalau antum tidak ikhlas, antum cepat gugur. Oke? Imam Malik rahimahullah mengatakan ketika ingin menulis kitab Al-Muwatta Imam Malik. Muwatta Imam Malik itu buku tentang hadis-hadis Nabi. Imam Malik sendiri yang mengumpulkannya. Ya. Beliau ketika ingin menulis itu beliau mengatakan makana lillahi baki. Apa yang karena Allah akan selalu tetap, akan selalu digunakan. Maka senior-seniornya Imam Malik dari guru-gurunya dan teman-teman yang pintar menulis buku. Tapi sampai sekarang yang lebih terkenal adalah siapa? Imam Malik rahimahullah. Makanya beliau ketika datang di Saudi Arabia, di Madinah, beliau sebarkan hadis. Ya. Dan tersebarlah hadis beliau dan tersebarlah nama beliau. Subhanallah. Jadi apa yang karena Allah akan selalu tetap. Ya, tetap di dunia serta tetap di akhirat. Tapi kalau antum tidak ikhlas, antum akan gugur sebelum akhirnya. Baik. Kemudian yang ketiga yang kita sudah bahas tentang timbangan ilmu shorof. Ya. Kemudian yang keempat yang kita sudah bahas tentang apa? Ya, tentang alat untuk menimbang, alat untuk mencetak. Ya, alat untuk mencetak kata-kata yang tidak berharokat. Ya, dan alat untuk mencetak cuma 3 huruf, fa, ain, dan lam. Ya, huruf fa-nya disebut faul kalimah, ainnya disebut ainul kalimah, lamnya disebut lamul kalimah. Apa alasannya kenapa para ulama memilih 3 huruf ini untuk mencetak seluruh kosakata yang tidak berharokat? Alasannya ada ditulis di buku. Karena ulama bahasa Arab memilih alat untuk menimbang kata bahasa Arab 3 huruf karena kebanyakannya kata dalam bahasa Arab 3 huruf. Ya, dan huruf pertamanya disebut faul kalimah. Sesuai dengan huruf fa-nya disebut faul kalimah. Ainnya disebut ainul kalimah dan lamnya disebut lamul kalimah. Apa artinya faul kalimah? Huruf fa-nya sebuah kosakata. Ainnya, huruf ainnya sebuah kosakata. Lamnya, huruf lamnya sebuah kosakata. Baik. Ya, teman-teman yang tidak hadir sebelumnya atau lupa-lupa atau sudah jatuh-jatuh ilmunya, kemudian sudah tumpu lagi ingatannya, antum saya sarankan baca kembali atau dengarkan kembali rekamannya. Ada 4 solusinya bagi teman-teman yang sudah lupa atau baru ingin mulai. 1, tanya saya. 2, tanya teman. 3, lihat rekamannya. Kemudian yang ketiga, dengar rekamannya. Kemudian yang keempat, dengarkan penjelasan dari penulisnya buku ini di YouTube-nya beliau. Oke? Jadi banyak solusinya. Tip. Yang kelima. Yang kelima ini masih ada beberapa pembahasan. Tapi yang kelima ini, pembahasan yang kelima itu cara menimbang atau cara mencetak ada berapa pembahasannya? Ada 3. Ada 3. 1. Jika kata yang ingin ditimbang semua huruf dalam bangunannya adalah asli. Maka sampai seterusnya. Itu terbagi A, B, J, dan C. Kemudian yang kedua, ya, pembahasan yang kedua jika pada yang ingin ditimbang terdapat tambahan maka mulailah dengan mengembalikan dan seterusnya. Dan ini terbagi menjadi A, B saja. Dan pembahasan kita baru sampai di sini, belum masuk di A. Oke? Belum masuk di A. Masih di penjelasan nomor 2. Dan kemarin yang terakhir, siapa yang masih ingat pembahasan terakhir? Besok saya kasih hadiah. Ayo sebut. Besok saya kasih hadiah. Siapa yang masih ingat pembahasan terakhir? Bu. Jangan malu ya, teman-teman.
Iya. Iya. Nomor 2 kan kita bahas cara mencetak atau cara menimbang kalau kosakata itu sudah ada tambahan hurufnya. Artinya dia bukan kosakata asli lagi, tapi sudah terpecah dari kosakata aslinya, yaitu pecahan kata. Sudah ada huruf tambahannya. Maka kemarin saya jelaskan tambahan huruf di dalam bahasa Arab terbagi menjadi dua. Ada dua jenis. Yang pertama, ya, tambahan huruf berupa huruf aslinya. Kosakatanya ditambahkan dengan huruf yang baru, tapi huruf yang baru itu sama dengan huruf aslinya. Dan dan nanti akan dijelaskan. Yang kedua, ada tambahan huruf tapi huruf yang ke-10 yang disingkat dengan sa'altumuniha. Ya. Sin, sa, hamzah, ya, lam, ta, mim, waw, nun, ya, ha dengan alif. Disingkat dengan sa'altumuniha, jembatan keledainya supaya mudah dihafal. Ya, jembatan keledai ini supaya bisa jembatan keledai maksudnya cara cepat untuk bisa dihafal. Sama ilmu-ilmu yang lain seperti ilmu tajwid. Kalau pernah belajar ilmu tajwid, ada huruf-huruf yang dibaca terpantul disingkat oleh orang Indonesia. Atau orang Indonesia mana, orang Jawa atau siapa, atau jangan sampai orang Unaha yang disingkat dengan apa? Baju di toko. Huruf kolkola. Ba, ja, po, ko. Ba, ja, ada, po, dengan ko. Disingkat dengan baju di toko. Tapi orang Arab sendiri singkat dengan apa? Kutbun jadin. Kutbun jadin. Oke? Okay? Sudah dibahas tadi akhwatnya tentang huruf kolkolah. Mungkin mereka lebih ahlinya. Kalau ikhwannya mau tanya sama mereka ya. Baik. Nah, jadi ada dua huruf tambahan. Satu huruf yang berupa huruf asli. Dua huruf yang ke-10 yang disingkat dengan sa'al tumuniha. Itulah pembahasan kita yang belum kita selesaikan. Oke? Okay? Waktu sisa 15 menit itu yang kita mau selesaikan. Baik, kita akan mulai. Nah, pembahasan yang kedua ini sampai sampai B saja ya. Baik, nanti ada pembahasan yang ketiga. Apa itu pembahasan yang ketiga? Nanti selesai pembahasan yang kedua. Baik. Baik. Teman-teman, santai saja, santai jangan terlalu tegang. Antum mau apa namanya? Mau sambil minum silakan, mau bawa makanannya juga silakan. Baik. Yang kedua ini kita mau timbang, kita mau cetak kosakata bahasa Arab yang belum ada huruf tambahannya. Ustadz, apakah ini kita bahas huruf tambahan? Kan kita sudah jelaskan teman-teman, kosakata bahasa Arab itu mirip dengan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia ada dua kosakata. Satu, kosakata yang berupa huruf asli atau kosakata dasar, kata aslinya. Yang kedua, ada kata yang sudah yang sudah dipecah, yang sudah ditambahkan hurufnya yang berasal dari kosakata asli, kosakata dasarnya. Kemudian berubah menjadi kosakata sudah ada tambahan hurufnya. Contohnya kata bagus ini kosakata dasar, bagus, sesuatu yang indah, ya, bagus. Bagus ini bisa menjadi terbagus. Dalam bahasa Indonesia, kata bagus disebut kosakata dasar atau kosakata asli. Kenapa? Karena hurufnya semuanya asli dari sononya orang Indonesia. Tidak dikurang, tidak ditambah. Tidak ada yang dikurang di dalamnya dan tidak ada yang ditambah hurufnya. Jadi disebut kosakata dasar asli, kosakata baku, kosakata dasar atau asli. Tapi ketika bagus ini menjadi terbagus, sudah ada kata ternya, terbagus, maka kata terbagus ini pecahan dari kosakata dasar. Nah, terbagus ini disebut kosakata pecahan kata. Oke? Atau kata perubahan dari kata dasar. Oke? Maka hal tersebut juga ada dalam bahasa Arab. Teman-teman, kosakata asli, kosakata dasar sudah kita selesaikan pada pembahasan pertama. Ada pembahasan A, B, dan C. Selesai itu, tinggal antum dengar rekamannya. Sekarang kita akan berpindah di pembahasan baru. Paham? Baik. Kita ulangi nomor 2 di situ. Kita ulangi nomor 2. Ya, inilah pembahasan kosakata sudah terbentuk dari kosakata dasar. Sudah ada tambahan hurufnya. Jika pada kata yang ingin ditimbang, kata beliau,
Jika pada kata yang ingin ditimbang terdapat tambahan. Tambahan apa yang diinginkan? Tambahan huruf. Karena kosakata yang sudah dipecah. Sudah tambahan hurufnya. Maka mulailah dengan mengembalikan kata tersebut ke aslinya. Kosakata dasar. Ke aslinya, ke huruf aslinya semua. Oke? Tujuannya apa? Tujuannya supaya diketahui letak tambahannya. Tambahan apa yang diinginkan? Tambahan hurufnya. Kita mau pisahkan nih, tambahan hurufnya dengan huruf aslinya. Kosakata dasarnya dengan tambahan hurufnya. Baik. Kemudian, kata beliau, lihat pada jenis tambahannya. Pertanyaannya di sini teman-teman, tambahan apanya? Tambahan somainya, tambahan telurnya, tambahan mie-nya, tambahan sosisnya atau apa? Ingat-ingat makanan semuanya. Yang diinginkan adalah tambahan hurufnya. Huruf tambahannya. Bisa dipahami? Oke, mudah? Oke. Dan kemarin saya sudah jelaskan bahwa tambahan huruf, teman-teman, maaf ya, kuku saya hitam. Habis kupas pisang, makan pisang mentah. Yang digoreng jadi apa? Keripik. Ya, saya dengan istri goreng-goreng apa? Goreng-goreng pisang mentah. Ya, biasanya pisang mentah itu banyak getah-getahnya ya. Jadi minta maaf teman-teman kalau kotor jari-jariku ya. Saya tadi mau gunting, mau potong tapi sudah mau mengajar. Ya, afwan ya semuanya. Baik. Kembali ke huruf tambahan tadi. Huruf tambahan kita sudah jelaskan terbagi menjadi dua. Huruf asli, huruf tambahan seperti huruf aslinya. Yang kedua huruf yang ke-10. Itu yang kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Itulah dia yang diinginkan. Oke? Sudah? Teman-teman, kalau kosakata bahasa Arab, kita mau terapkan huruf tambahan yang terbagi dua. Ada kosakata bahasa Arab yang asli. Kita mau terapkan ada dua huruf tambahan, dua jenis. Kita mau terapkan nih ke huruf aslinya. Ke huruf aslinya. Maka pembahasannya terbagi dua. Yang mau dibahas nanti huruf tambahan bergabung dengan kosakata asli. Terbagi menjadi dua. A-nya nanti yang nanti di buku kosakata asli bertambah dengan huruf seperti huruf aslinya. Itulah bagian A-nya. Itulah bagian A-nya. Ya. Kemudian yang kedua, jenis yang kedua apa? Huruf tambahan apa? Huruf yang kedua apa? Huruf tambahan apa? Huruf yang 10. Huruf yang ke-10 mau diterapkan ke huruf asli, mau digabung ke huruf asli, mau dikombinasikan ke huruf asli, ke kosakata asli, ke kosakata dasar, maka dia bagian B. Bagian D. Jadi, sudah tahu pembahasan bagian A? Apa itu pembahasan bagian A intinya? Ikhwan akhwat? Kosakata asli yang bertambah hurufnya seperti huruf asli. Oke? Bagian B, pembahasannya adalah kosakata asli yang bertambah hurufnya dengan huruf yang ke-10. Tapi tidak dicontohkan semuanya. Hanya sebagian saja. Bisa dipahami? Teman-teman, kalau tidak paham ini saya bingung nih lagi bagaimana cara menjelaskannya. Mungkin saya harus minum kopi dulu sambil jelaskan antum. Atau minum susu beruang sambil jelaskan antum. Supaya antara antum dan saya tidak ada jaraknya. Iya, iya. Oke? Bisa? Bisa dipahami? Lebay tadi lebay ya. Ya, baik. Pembahasan A, teman-teman. Ingat teman-teman? Ingat. Kalimat lihat pada jenis tambahannya itu yang diinginkan adalah jenis huruf tambahan yang terbagi dua. Ya. Ada huruf asli, huruf tambahan seperti huruf asli. Yang kedua, huruf tambahan sa'altumuniha. Ya, huruf yang ke-10. Baik, A-nya. Perhatikan baca. Kita baca baik-baik sama-sama lihat. Jangan menghayal. Jika tambahannya berupa pengulangan huruf aslinya. Jika tambahan berupa pengulangan huruf aslinya, maka diulang juga pada wazannya, pada alat cetaknya. Teman-teman, supaya lebih paham ini, saya contohkan bahasa Indonesia. Misalnya, tapi tidak ada dalam bahasa Indonesia. Misalnya, di dalam bahasa Indonesia ada kosakata yang bernama, yang bertulis, ya, mantap. Mantap.
Ya, bukan mantul. Mantul itu mantap betul. Oke? Mantap. Mantap berapa huruf? 6. Mantap. Sekarang saya mau tanya, mantap ini kosakata dasar? Ya, apa buktinya? Buktinya tidak ada huruf tambahan dan tidak ada penghilangan huruf. Oke? Ya, karena mantap sudah dari sononya. Ya, karena mantap ini bisa dibentuk menjadi kosakata lain. Termantap, dimantapin, disantapin, beda ya. Mantap. Ya. Oke? Jadi mantap ini kosakata dasar. Misalnya orang Indonesia mengatakan mantap, mantap. Misalnya dorong tambah T-nya, misalnya tapi tidak ada. Oke? Dorong tambahkan huruf apa di situ? Mantap. Dorong tambahkan huruf T. Ya, jadi T-nya ada 2 di situ. Ya, jangan beda, nanti disalahpahami orang teman-teman. Mantap. Padahal dari kata misalnya tulisan mantap ya, biasanya hilang nunnya. Kita tambahkan saja P-nya, atau nunnya, N-nya. Mantap. Berarti kalau kita tambahkan N-nya 2 berarti mantap. Oke? Jadi mantap berubah menjadi mantap. Seandainya. Sekarang saya tanya, mana kosakata dasar asli? Yang satu N-nya, mantap. Mana kosakata yang sudah berubah? Mantap. Sudah bertambah N-nya 2. Oke? Teman-teman, pembahasan itu seperti yang di bagian A yang mau diinginkan. Oke? Yang di bagian A. Jadi ada kosakata dasar asli dalam bahasa Arab mau ditambahkan hurufnya. Tapi yang di dalam bahasa Arab ini nyata, bukan seperti yang tadi. Yang di dalam bahasa Arab nyata, bukan seperti yang tadi. Tadi seandainya mantap berubah menjadi mantap. Oke? Jadi pembahasan itu seperti di pembahasan A. 5 menit yang terakhir. Kita baca baik-baik. Jika tambahannya, maksudnya tambahan, jika tambahannya, huruf tambahannya maksudnya, jika huruf tambahannya berupa pengulangan huruf aslinya. Teman-teman kan tadi mantap berubah menjadi mantap. Ada pengulangan huruf asli di situ kan? Mantap. Apa itu? Bisa juga kalau sebenarnya tadi bahasa Indonesia. Mantap. Coba perhatikan. Itu mirip yang di sini. Jika tambahannya berupa pengulangan huruf aslinya, tadi bahasa Arab, maka apa yang terjadi? Maka diulang juga pada wazannya. Huruf N-nya tadi atau huruf Nun-nya tadi diulang di wazannya, di aljatabnya. Contohnya, coba perhatikan. Contoh dari bukunya. Sabbaha. Baca dari kanan. Sabbaha. Teman-teman kalau bacanya sabbaha, sebenarnya kalau tidak ditasdid bacanya apa? Kalau tidak ditasdid, tidak ada tanda W-nya. Sabbaha. Sekarang saya mau tanya, sabbaha, cara bacanya yang kita sudah pelajari di nomor pertama bagian A. Apa cara bacanya? Kalau 3 huruf ada fa'ula, fa'ala. Baca fa'ala. Jadi sabbaha ini kalau dihilangkan W-nya, tasdidnya, tanda double-nya, bacanya fa'ala. Berarti wazannya fa'ala ya. Oke, sabbaha wazannya fa'ala. Tapi andaikan banyak bertambah 1 di double, dikasih tanda W, berarti ada 2 banyak di situ. Tapi digabung, dikombinasi, jadinya harusnya bunyinya sababeha, jadinya sabbaha, ditasdid. Coba lihat tulisannya langsung berubah jadi apa? Itu maksudnya. Oke? Itu maksudnya. Jadi kalau dia pengulangan huruf asli, maka wazannya juga diulang. Oke? Baik. Aspek yang paham, saya berikan gambar di papan. Teman-teman, tulisan saya ini kayaknya familiar. Kayaknya saya kenal ini tulisan. Habis belajar tajwid ini. Jadi teman-teman, contohnya dibuka apa? Nggak bisa ini.
Jelas ya? Ada yang ragu? Kayaknya pilih beli kacamata di pasar panjang nih. Sabah, dia sebenarnya dapat. Dia cara bacanya sebenarnya pakai alat cetak yang bagaimana? Oke. Tapi ketika kita dapat kosakata dalam bahasa Arab, ternyata ini Sabah orang Arab tambah lagi banyak. Jadinya 2. Ya, tambahnya begini, ditambahkan huruf ba plus ba. Huruf ba. Ya. Jadi nanti kalau ditambahkan di cengkeh jadinya nanti apa? Begini. Begini teman-teman. Sabut bahan. Dong tambahkan banyak yang tambahkan banyak atau ya di sini ya. Dong tambahkan banyak keduanya. Cuman mereka kasih kata mati. Ya. Ini kalau bernama hurufnya huruf yang sama, kaidahnya dalam bahasa Arab digabung. Digabung hurufnya. Coba gabung. Digabung ba dengan ba. Jadinya begini nanti ada tanda W. Ya. Maka seperti yang di apa? Seperti yang di apa? Di atas. Ya, seperti yang di atas. Jadinya 2 banyak ini seperti yang oke? Bacalah. Nah, jadilah dia apa? Jadilah dia ditasydid. Digabungkan. Jadi teman-teman kalau dapat huruf dalam bahasa Arab ada tanda W, tanda begini, maka itu ada 2 huruf di dalam. Sekarang sama tanya teman-teman. Sekarang sama tanya. Kan pernah kita belajar ini sin, sabah, wazannya fa'ala, cara bacanya fa'ala. Sinnya ini disebut fa'ul kalimah. Ba-nya disebut ainul kalimah. Ini sebelum ada W-nya, sebelum ada W-nya. Ya, sebelum ada tanda tasdidnya. Hanya disebut apa? Kalimah. Sekarang sama tanya. Banyak apa tadi? Ainul kalimah ditambah huruf sejenis, berarti ainul kalimahnya bertambah. Oke? Bertambah kan? Nah, karena banyak adalah ainul kalimah, dan banyak sudah bertambah hurufnya, ada sejenisnya, maka pada ainul kalimah, pada wazannya, pada alat cetaknya juga dikasih kode. Karena sejajar. Ustaz, saya bingung penjelasan tak? Baik. Dirubah lagi gambarnya. Nah, teman-teman, saya rubah sedikit gambarnya supaya lebih mudah paham. Karena antum harus jadi ulama ini. Oke, teman-teman, ketika bertambah banyak kan jadinya apa? Kan tulisannya apa? Sabahul ha. Oke, kemudian berubah jadi apa? Kemudian ditasdidkan apa? Ditasdid. Teman-teman, kalau sabah cara bacanya fa'ala. Sekarang sama tanya. Ini sabah wazannya apa? Alat cetaknya apa? Kalau kita cocokkan di sini. Berarti fa ain. Apa yang ditambah? Ain. Kenapa ain? Iya, karena huruf tengahnya ba dianggap banyak ini ainul kalimah. Ainul kalimah. Mungkin ada yang teman-teman yang tidak hadir di pertemuan berikutnya, di situ connect-nya dia sebenarnya. Di situ putusnya dia. Nah, tapi teman-teman sudah hadir yang di awal-awal, insyaallah connect. Oke? Ba itu dianggap ainul kalimah. Ketika bertambah banyak, berarti berapa ainnya? 2. Karena dia dianggap ainul kalimah. Oke? Berarti di sini berarti bacanya apa ini? Fa'a'la. Ya. Oke? Berarti nanti bacanya jadinya apa? Kalau berubah jadi begini, digabung banyak, jadinya fa. Bisa dipahami? Supaya lebih mudah lagi paham, saya tambah lagi gambarnya. Pokoknya harus paham. Tidak boleh ada yang dizalimi, tidak boleh ada yang disakiti.
Oke. Teman-teman supaya paham cara menimbangkan, datangkan apa? Timbangan. Baru datangkan huruf yang duduk kan? Apa tadi? Sabaha. Oke, apa? Sekarang kita yang gundul. Sesuaikan dengan cara bacanya ini. Fa'ala dengan ini. Sabaha, oke? Sekarang saya mau tanya, ini disebut apa sinnya? Diistilahkan dalam fa'ul kalimah. Kita sudah pernah belajar ini. Fa'ul kalimah sudah ini. Nah, ini juga seterusnya. Apa yang disebut? Ini disebut apa? Kenapa bisa disebut sin? Fa'ul kalimah? Karena sejajar, kata sejajar ini, oke? Kenapa Pak disebut ayat kalimah? Sejajar. Kenapa ha disebut lam kalimah? Sejajar. Sekarang sama tanya. Kalau banyak bertambah satu, berarti pada wazannya misalnya saya tambah ba satu, baru ditasdid banyak sabba, berarti alat timbangannya, wazannya, alat cetaknya bertambah air. Sekarang lagi, andaikan hanya yang ditambah, bukan banyak, hanya kita kasih dua, sabah, misalnya, baru kita gabung banyak hanya, berarti ditasdid kan? Sekarang sama tanya, mana yang mau ditambah? Fa, airkah atau lamkah? Lam. Oke? Sudah bisa paham? Sekarang lagi. Kita rubah lagi. Kalau misalnya sinnya yang bertambah, misalnya, berarti yang ditambah apa? Fa. Cuma bagaimana cara bacanya? Apa? Tidak ada cara baca beda. Ini andaikan. Sudah connect semuanya nih? Atau mau diberikan maksud itu sudah connect? Atau kita bicarakan di warkop ini? Selesai. Sakit juga ya? Oke, bisa dipahami? Praktekkan nanti pada setiap kosakata. Kita mau baca deh, sudah. Mungkin ada yang mau bertanya sebagai 3 pertanyaan sebelum kita nanti berpindah di pembahasan B. Nah, Ustaz, ini yang di buku contohnya untuk yang tasydid yang ba, sukunnya yang huruf kedua bukan yang ketiga. Oh iya, betul sekali ya. Tadi sebenarnya saya ragu ya. Jadi salah dari tulisan saya. Jazakallah khairan. Jadi banyak itu yang keberapa? Yang pertama. Ya, oke. Tinggal lihat saja di papan tadi yang saya jelaskan. Tinggal di apa? Tinggal dirubah ya. Jadi yang sukun tadi apanya? Huruf apanya? Huruf yang pertamanya. Oke? Baik. Tadi saya sudah tulis, kemudian saya hapus. Nah, inilah fungsinya teman-teman kalau saya sampaikan. Ya. Ad-dinu an-nasiha. Agama kita dari nasihat. Baik, ada lagi ahli? Ustaz, ini masuk dalam fi'il madhi bi harfin wahid, masuk dalam fi'il sulasi madhi bi harfin wahid, mujarrad bi harfin wahid. 6. Bingung. Baik. Ya memang pertanyaan tadi cukup banyak ya. Cukup lumayan. Ya, teman-teman belum sampai di situ, tapi itu nanti akan kita bahas di halaman 19. Di halaman 19. Ya, pertanyaannya dari teman tadi ada di pembahasan halaman 19. Ya. Ya. Berarti memang teman tadi pertanyaannya tentang apa ini kosakata yang bertambah satu huruf. Ya. Baik. Ada lagi? Akhwat yang mungkin ada yang mau tanya, pakai mic. Gak apa-apa, yang penting pakai hijab. Tinggal suaranya saja ditegaskan. Nanti apa lagi? Tanya kalau tentang ini apa? Harfu zaidah.
Kita belum baca di bawahnya ya. Baik teman-teman, karena teman tadi bertanya, kita lanjutkan sedikit pembahasannya. Itu sababah. Coba lihat di bukunya. Sinnya disebut apa? Fa'ul kalimah. Huruf Banyak sebuah kata. panjang kata. Kenapa? Karena sejajar dengan sin. Fa. Ba yang disukun disebut harfu zaidatin, huruf tambahan artinya. Tidak ada artinya gitu, tambahan. Artinya huruf tambahan. Huruf tambahan. Jadi nanti kalau antum bikin seperti diagram begini, tanda arah panah begini, maka huruf yang bertambah, huruf yang masuk pada huruf kosakata asli disebut harfu zaidatin, huruf tambahan. Baik, ba yang kedua disebut apa? Itu huruf ketiganya. Ba huruf yang kedua disebut ainul kalimah, huruf ainnya kosakata. Kemudian, kenapa disebut huruf ainnya kosakata? Karena sejajar dengan ain. Ya. Kan alat timbangan itu apa? Alat timbangan kan ba ain dan ba ya. Ya, sementara ba yang kedua ini dari sononya itu dia sudah ambil ainul kalimah posisinya. Baik, kemudian ha disebut apa? Lamul kalimah karena sejajar dengan lam. Teman-teman, sebagai penutup, istilah fa'ul kalimah, ainul kalimah, lamul kalimah, dan sebelumnya kita sudah pernah mendapat lamul kalimatil ula, lamul kalimati tsaniyah, lamul kalimati tsalitsah. Yang pakai kata al-kalimah itu istilah huruf asli. Istilah huruf asli, istilah huruf dasarnya. Tapi kalau berubah fa'ul kalimah berubah menjadi harfu zaidatin seperti yang di tulisan kita, maka itu adalah istilah huruf tambahannya, huruf yang bertambah kepada huruf asli. Oke? Sudah? Mudah nggak? Sekarang saya bertanya, mana huruf asli yang diistilahkan dengan fa'ul kalimah, ainul kalimah, lamul kalimah, yang pakai kata-kata begitu? Tapi ya kalau huruf tambahan ya pakai istilah harfu zaidatin, artinya huruf tambahan. Harfu artinya huruf, zaidatin artinya tambahan. Oke, bisa dimasukin? Sebenarnya panjang itu cuma waktu membatasi. Jadi teman-teman besok kalau bisa sudah datang cepat. Oke? Cepat supaya kita bisa mengetis tentang waktu. Ya. Ini apa nih? Sedikit di waktu. Tak gantung kita. Tapi tidak apa-apa. Sedikit demi sedikit kita bisa maju. Oke, teman-teman yang kurang paham, saya mohon maaf. Tapi ada 4 solusinya. 1, hanya saya. Kalau tidak mau, saya yang depan. Kalau tidak mau, apa? Dengarkan rekaman atau lihat videonya. Atau yang keempat, apa? Lihat YouTube-nya satu baik. Kalau tidak mau, periksa satu baik. Baik, sampai di sini dulu ya. Lebih dan kurangnya mohon maafkan. Insya Allah taala besok lagi kita akan lanjutkan bagian B-nya. Bagian B-nya. Ini B tambahan saat komuniha, huruf yang ke-10 atau huruf yang 10. Oke? Baik, bagaimana itu penjelasannya? Tunggu episode yang ke-8, episode berikutnya. Baik, semua bermanfaat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Teman-teman selalu semangat belajar. Ya, karena ilmu agama ya adalah kunci kebahagiaan seorang hamba di dunia di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, wa la nuhyiyannahu hayatan thayyibah, wa la najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Surah An-Nahl ayat 97. Allah mengatakan barang siapa yang beramal saleh baik lelaki maupun perempuan dan dia orang beriman, maka Allah akan berikan kehidupan yang bahagia. Ustaz, saya kira tadi kita bilang ilmu agama akan membahagiakan. Mana sih ilmu agamanya? Tafsir dari para ulama tentang maksudnya barang siapa yang beramal kebaikan baik lelaki maupun perempuan. Kata beramal baik, kata para ulama tidak mungkin bisa orang beramal baik kalau tidak ada informasi awal. Dan informasi awal itu berupa kebaikan. Bagaimana kita mengamalkan ini sebuah kebaikan dan kita tahu ini kebaikan? Baru kita amalkan, bagaimana caranya? Kalau kita tidak belajar, maka kita tidak akan tahu. Tapi dengan belajar, kita bisa tahu.
Oke, jadi ilmu agama adalah hal yang akan membahagiakan kita sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di ayat tersebut. Lebih dan kurang yang mohon dimaafkan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin min kulli dhanbin. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Saya tutup dengan doa kepada majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tiga kata untuk teman-teman semua, selalu semangat belajar, manjada wajada. Karena siapa yang bersungguh-sungguh pasti dia dapatkan, pasti dia sukses. Wabillahi taufiq wal hidayah. Saya ucapkan syukran lakum wa lakunna wa jazakumullahu khairan wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fiikum wa fiikunna. Terima kasih semuanya sudah datang. Semoga Allah membalas kebaikan kalian semua dan semoga Allah memberkahi kalian semua dimanapun kalian berada bersama keluarga kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.